Uyuh leh. Aduh, Ja. Gak kerasa ya. Udah tahun 2023 nih bos ay. Terus kenapa? Berarti sudah hampir 3 tahun kita. Wah, sudah 3 tahun. Kerasa benar tuh 3 tahun. Kerasa lah. 3 tahun kok terasa kayak apa? Kesini nih semakin banyak orang kita nih lah. Ya, pasien juga makin ramai kan kalau dibandingkan sama waktu awal-awal kita buka tuh nah. Iya, bujur. Dulu kan sunyi banget loh awal-awal tuh. Makanya. Orang juga tambah banyak kan, jadi rame yang sekarang di sini itu. Betul. Ya, syukurlah masih bisa bertahan dan harapannya tetap bertahan terus loh. Sip. Mudah-mudahan nanti aja deh kalau mudah-mudahan. Aduh. Woi, Popi. Halo, Dok. Yeay. Duduk sini nah. Oke. Santai ya, Dok ya? Santai. Lagi bahas apa, Dok? Ini nampop kan kada terasa lo Arza nih sudah mau 3 tahun nih. Hampir 3 tahun kita tuh. Udah hampir jalan 3 tahun ya, Dok ya? Iya. Berarti ya. Wah, lama juga, Dok lah. Iya. Lama daripada setahun, lama 3 tahun. 4 tahun lama lagi. Emang gimana sih, Dok? Arza itu dulu, Dok? Gimana? Jadi ceritanya itu kayak gini, Pop. Awal mulanya kan aku nih emang sudah praktek Bang di sini di Banjarbaru nih. Cuman aku nih praktek sendiri, Dr. Reza nih praktek sendiri. Iya. Nah, karena kita nih dulu satu teman sekolah kan. Jadi kami ini punya visi lah, punya misi gimana caranya supaya kita bisa praktek bareng. Jadi makanya ya terbentuk. Awalnya dulu misa ya, Dok? Iya. Biar sama Dok Reza iya, cerai dulu, sekarang rujuk gitu kan. Jadi dulu tuh karena aku praktek sendiri, dia praktek sendiri, daripada aku juga misalnya lo aku praktek sendiri nih sukses sendiri, dia praktek sendiri sukses sendiri, kenapa kita nggak sukses bareng gitu aja. ya. Awalnya niatnya tuh kayak gitu. Perkenalkan, nama saya Inayat Rahman. Saya salah satu perawat dari Klinik Gigi Arza Dental Office. Saya termasuk orang yang terlibat dalam perjalanan awal Arza. Saya diikut sertakan dalam perjalanan awal Arza. Jadi saya akan membagi sedikit cerita untuk seperti apa perjalanan awal Arza dari versi saya. Arza merupakan suatu tempat yang menurut saya itu rumah kedua saya. Banyak cerita yang memang tidak bisa kita lupakan, terutama bagi saya sendiri. Menurut saya Arza punya tempat sendiri dari bagian dalam hidup saya. Dulu dilemanya saya ketika masih memutuskan untuk terus ikut gabung dan bertahan serta mewujudkan mimpi untuk membangun Arza, itu saya sempat ingin hengkang dari Banjarmasin dikarenakan ada tawaran kerja di tempat lain, tapi jalan Tuhan memang beda. Tuhan memberikan skenario selalu indah tanpa kita ketahui alur ceritanya seperti apa. Halo, perkenalkan nama saya Rizani, biasa dipanggil Jani. Saya di sini bekerja sebagai perawat gigi atau asisten dokter gigi lah. Jadi perjalanan saya dari sebelum saya kerja di sini, awalnya itu belum kerja, baru lulus kuliah, lanjut ke ada penerimaan dicari perawat gigi dulu tuh di klinik sebelah lah. Nah awalnya itu saya sudah mendaftar, tapi waktu baru mau bikin surat lamaran itu saya sudah males gitu. Nah jadi teman saya yang nuliskan. Nah di teman saya yang nuliskan ini langsung dia daftarin ke lowongan tadi itu, ternyata saya yang lulus. Nah tanpa diduga-duga saya yang lulus. Terus dan saya juga bingung saya yang lulus kan kayak gitu. Lanjut aja nih saya masuk kerja, ketemu orang-orang baru yang saya anggap aneh aja sih, aneh ya, karena lebih tinggi daripada saya gitu. Nah orang-orangnya dari segi umurnya, badannya lah, saya kan lebih rendah dikit. Akhirnya saya beberapa bulan di situ akrab, banyak teman, banyak relasi. Saya kenal sama orang-orang di dalam. Salah satunya tadi ada Dokter Arif di sana, dokter yang saya kenal, dokter gigi yang saya kenal di sana, dan akrab. Ibarat tuh hampir tiap hari kita berkomunikasi, saling sharing, entah itu dalam dunia pekerjaan maupun dunia luar kayak gitu. Jalannya waktu kami sudah sering kenal, saya juga sering bermalam di rumah beliau dulu tuh.
Kami sering masak karena beliau juga suka masak, jadi kami hampir tiap hari masak-masak kayak gitu. Bertemulah sama Kak Ina. Nah, Dr. Arif ini dia memang sudah punya ambisi ya atau impian mau bikin suatu praktek atau klinik sendiri. Nah, maka setelah beliau keluar itu muncullah klinik baru yang memang sudah direncanakan dari beliau baru lulus kuliah dulu, yaitu ya jadi klinik gigi Arja ini. Nah, di situ Arja ini ada Dr. Reja juga. Nah, saya baru kenal Dr. Reja setelah itu gitu. Jadi nggak yang seakrab sama Dr. Arif yang sekarang. Akhirnya baru kenal Dr. Reja waktu yang di Arja ini kayak gitu. Akhirnya masuk ke sini beliau bikin, dan saya pun diajak waktu itu. Tapi belum berhenti di pekerjaan yang sebelumnya karena mungkin buat tambahan lah, karena nggak mengganggu jam kerja saya di waktu yang dulu gitu, di kerjaan yang utama. Akhirnya saya kerja full time saat itu. Semakin jalannya waktu ternyata saya ketahuan sama bos di sebelah, dan karena kerjaan ini sama lah kasarnya, bergerak di bidang bisnis dokter gigi atau klinik gigi, akhirnya bos saya di sana nggak setuju. Akhirnya saya dipecat guys. Akhirnya saya pindah full ke sini, kerja di tempat di saat itu sampai berjalannya waktu, karena habis itu ada masalah lagi ya. Akhirnya saya memutuskan, singkat cerita, akhirnya saya kembali lagi ke sini dengan full time di sini kayak gitu. Hai, aku adalah Rusmayanti Mami 3G. Iya, aku gabung di Arja di sini dibawahi oleh Dr. Reja, yang mana kami dulu hanya begawi berduaan aja. Oke, jadi aku ini begawi di Arja dari awal sudah Arja dibangun, bergabung bersama ada Dr. Arif, Dr. Reja, Ina, Indah, Jani, Anto, dan aku. Jadi 7 orang. Oke, jadi apa yuk? Banyak kayak kisahnya tuh, sampai dari gaji biasa aja sampai jadi corona, sampai jadi CS, kami harus membersihkan klinik seperti yang diceritakan oleh Dr. Arif, dan sampai kami harus mendapatkan reward dari Arja, kami hendak ke Bali. Tapi sebelum ke Bali itu aku hendak berkisah dulu. Aku sebelum ke Bali itu kan kebanjiran, itu banjir yang paling ganal di Kalimantan Selatan. Umpaikan banjirnya tuh, Banjarbaru tuh, aku masih Bangkal, daerah Bangkal itu masuk daerah Banjarbaru. Ingatilah, Banjarbaru ujung itu di Bangkal. Kalau Eken kada tahu di Bangkal. Jadi habis itu aku kada turun selama 2 minggu, 2 pekan aku kada turun. Banjirnya itu hampir menutupi semua rumahku. Nah, hampir menutupi loh. Jadi habis itu kami benar bebuhannya nih, kami menggalang dana. Dana dari Arja itu banyak benar membari ke wadah bebuhan yang kena banjir. Aku menggalangkan dana. Jadi dari Arja itu banyak benar ke kawanan-kawanan yang lain juga. Tapi dari Arja yang pertama pasnya malam kebanjiran lo, paginya bebuhanannya langsung mendatangi aku ke tempat untuk memberikan bantuan, karena di situ tuh kayak kami tuh terkajut kayak itu. Nah, terkajut loh kada suah banjir yang ganal kayak itu timbul banjir. Nah, ikan aku aja mobilku sawat terendam, rumahku terendam, semuaan harta bendaku kada bisa diselamatkan kecuali diriku sendiri yang cantik ini. Halo, kenalin ya, nama aku Indah Cynthia Dewi. Aku salah satu perawat yang bekerja di klinik gigi Arja dari dulu sampai sekarang. Klinik gigi Arja itu beranggotakan 2 dokter dan ada 5 perawat. Jadi dulu sebelumnya aku kerja di tempat lain, terus aku berhenti nih, nganggur, nggak ada kerjaan. Ternyata Dr. Arif ngajakin buat, ayo dah join, aku mau bikin klinik nih. Oke, tanpa pikir panjang, aku okein. Memang jalannya Allah gitu ya. Dari pekerjaan yang sebelumnya nganggur, nih udah berhenti, ke tempat baru, ternyata dapat cinta yang baru juga. Aduh malunya.
namanya suami saya itu namanya Inayatur Rahman, teman satu kerjaan dulu. Ternyata balik lagi ke sini di kerjaan yang baru. Entah kenapa gitu ya, salah satu dari kami itu ternyata punya perasaan gitu. Punya perasaan ternyata. Jujur kalau aku enggak, ternyata suamiku ke aku gitu. Aduh, karena sering intensnya itu berteman, ternyata sampai di klinik tuh sering bercanda. Dari padahal nggak ada pacaran, cuman berteman. Jadi saling ngobrolnya tuh panggilnya sayang, cinta kamu gitu, cinta kamu. Ternyata baper, aduh. Sampai pada akhirnya, alhamdulillah dan memang dikasih jalan sama Allah, sampailah di saat yang memang berbahagia banget gitu. Sampailah kami menikah kayak gitu. Sampai ya semoga selama-lamanya sampai maut memisahkan, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan semoga harapannya sih ya, harapannya Arja ini sampai berumurnya panjang banget, nggak sampai saat ini aja tapi panjang, sampai aku dan suami ngasih om dan tante di klinik itu keponakan ya, keponakannya unyu-unyu. Amin. Terus aku mau cerita lagi nih, setelah aku udah nikah, ternyata nggak berselang lama, 3 bulan kalau nggak salah ya, itu satu klinik dapat reward liburan ke Bali, liburan ke Bali. Kemudian karena habis itu tahun depannya masih pandemi gitu ya, dan tidak memungkinkan untuk liburan lagi ke luar kota. Alhamdulillahnya dari Dokter Arif dan Dokter Reza itu masih ngasih reward buat kami itu buat liburan di hotel. Walaupun nggak lama tapi itu menyenangkan banget. Masih bisa bersenang-senang sama keluarga yang pasti. Terus semuanya juga pas kedapetan, dapat jatah nginep di hotel. Yang ditunggu-tunggu karena pandemi ini udah mulai nggak ada lagi ya. Jadi insya Allah tahun ini kami berangkat lagi. Kemananya itu masih rahasia. Oke. Halo, aku Anto. Jadi aku di sini mau cerita awal masuk di klinik gigi Arza. Jadi aku awal masuk di klinik gigi Arza itu dari awal klinik ini berdiri, yaitu di bulan Januari tahun 2020. Jadi sampai sekarang itu sudah 3 tahun bekerja di klinik gigi Arza ini. Jadi aku bisa masuk kerja di sini itu dari diajakin Dokter Arif buat gabung di sini. Soalnya aku bertolak belakang lah dengan pendidikan aku di sini itu. Jadi basic aku bukan dari perawat gigi kayak gitu. Jadi di sini diajarin sama Dokter Arif sama teman-teman yang lainnya juga, jadi sampai sekarang sudah paham perawatan gigi kayak gitu. Halo, perkenalkan saya Dokter Reza yang tadi dibicarakan sama anak-anak ya. Jadi di sini saya mau sedikit bercerita tentang awal mula terbentuknya Arza. Jadi Arza itu yang belum tahu, Arza itu singkatan dari namanya Arif dan Reza, yaitu Dokter Arif dan saya sendiri Dokter Reza. Jadi awal mulanya kita memang sudah lama untuk punya niatan untuk berbisnis atau membangun klinik bersama. Jadi dari zaman kuliah saya sudah berteman kurang lebih hampir 10 tahun lebih hitungannya sama Dokter Arif. Jadi juga kita dari awal kuliah itu sudah punya impian untuk bisa berbisnis atau membangun suatu wadah yang bisa mempekerjakan orang banyak di dalamnya bersama beliau. Jadi alhamdulillahnya di tahun 2020 awal
itu impian kami tercapai, dikasih jalan sama Allah. Kita sudah memulai banyak pertimbangan, banyak berbagi pendapat dengan beliau, dengan saya juga. Jadi kita saling bertukar pikiran, akhirnya terbentuklah Arza yang dulu hanya kecil sebenarnya, hanya punya 2 ruangan di bawah gitu ya, dan beranggotakan 7 orang termasuk saya dan Dr. Arif. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata Arza ini alhamdulillahnya lagi itu dikasih terus kelancaran sama Allah, akhirnya bisa menjadi sampai sekarang dengan orang-orang yang bekerja di sini tuh sudah lumayan banyak ya. Jadi sekitar 18 orang yang bekerja di sini. 18 orang itu dengan 5 dokter dan 13 perawat. Kurang lebih seperti itu perjalanan singkatnya. Nah, saya akan menjelaskan atau menceritakan sedikit tentang momen-momen dimana ketika Ramadan datang di klinik Arza ya. Jadi kalau pada saat puasaan nih di klinik Arza itu kita pasti setiap harinya mengadakan yang namanya buka bersama di klinik untuk anak-anak klinik, untuk orang-orang yang bekerja di klinik. Jadi ada timnya tuh di situ tuh. Ada juru masak, ada yang tukang beli es batu, ada juga yang tukang nyiapin piring-piring segala macam. Itu hampir setiap hari kita lakukan selama bulan Ramadan. Nah, yang paling berkesan adalah proses menyiapkannya gitu. Kadang-kadang kita udah mulai start masak tuh jam 4. Jadi dari jam 4 itu bau makanan tuh sudah tercium di seluruh ruangan Arza. Itu bikin iman saya terutama agak sedikit melemah gitu ya. Dan itu juru masaknya dulu waktu awal-awal itu Mbak Rusma. Kemudian seiring banyaknya bertambah anggota, jadi lebih banyak yang bisa bantuin Mbak Rusma masak. Nah, yang paling seru juga ketika bulan puasa adalah di akhir-akhir puasa kita sering bikin video nih, video-video untuk menyambut Lebaran. Dari awal puasa tahun 2020 kita sudah bikin tuh, hanya berisikan 7 orang. Nah, kemudian di tahun 2021 itu mulai banyak tuh orangnya. Sampai yang terakhir kemarin kita bikin kayak video-video apa ya, kayak VT gitu untuk di YouTube itu di tahun 2022. Itu menggandeng juga dari pihak luar untuk menggarap ini videonya. Nah, itu sungguh-sungguh berkesan sih buat saya karena kekeluargaan itu benar-benar bersatu gitu loh di klinik itu, dari puasaan, dari bikin video Lebaran, masak-masaknya. Bahkan kadang-kadang ada di satu momen itu kita ya namanya juga manusia, kadang imannya lemah itu. Tapi itu rahasia ya, jadi saya tidak akan sebutkan orang-orangnya siapa. Tapi itu ada ya. Jadi untuk kedepannya saya berharap untuk Arza ini di tahun ketiganya supaya semakin lebih sukses lagi ke depannya, lebih bisa diterima masyarakat Banjarbaru khususnya, dan umumnya untuk masyarakat Kalsel mungkin yang mau berobat di sini silakan. Kita membuat klinik ini sebagai klinik yang bersahabat di dalamnya dan bersahabat untuk pasien-pasien kita ya. Dan semoga kerukunan untuk di dalam tim Arza ini yang semakin besar ini semakin terjaga. Syukur-syukur misalkan nanti semakin besar lagi, semakin banyak orang, saya semakin senang. Saya bukan tipe yang semakin banyak orang akan saya pikirkan gimana cara gajinya, enggak. Saya rasa semakin banyak orang maka akan semakin banyak rezeki yang akan menghampiri kita di sini. Jadi semakin banyak orang, semakin banyak kenalan, semakin banyak keluarga, maka akan semakin bahagia kalau menurut saya ya. Kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Saya cuma berpesan untuk teman-teman yang lain tetap solid, tetap jaga rasa kekeluargaan kita di Arza, dan jangan pernah untuk berhenti bermimpi, berharap, dan menjadikannya nyata. Salam Arza. Oke. Bicara soal Arza 3 tahun, ya kita sedikit flashback. Jadi awal mulanya Arza ini cuman atas ideku sama idenya Dr. Reza, akhirnya muncul orang sekitar, disampaikan, ternyata orang sekitar juga sedikit mendukung, membantu kami. Awal mulanya hanya terdiri dari 7 orang. Jadi aku, Dr. Reza, terus ada Mbak Rusma. Pada saat itu Mbak Rusma itu adalah asistennya Dr. Reza. Kemudian ada Ina yang pada saat itu sudah bekerja di tempat lain, tapi dia masih mau membantuin aku. Terus abis itu ada Indah yang sebelumnya itu juga sudah habis berhenti dari pekerjaan sebelumnya, masih belum punya kerjaan. Aku ajak kerja sama juga mau. Kemudian
ada lagi Anto sama Jani yang sebelumnya juga sambil kerja di tempat lain, dia masih mau bantuin di sini ya. It's okay selama waktu masih bisa untuk diajak kerjasama ya kenapa tidak, kan tidak ada salahnya. Cuman memang dimulai dari tim terkecil itu. Nah pada saat tim terkecil itu kita tuh kan nggak punya apa ya kayak cleaning service, kita tuh nggak punya. Jadi akhirnya kita tuh bikin sistem yang dimana kita tuh harus kerjasama nih. Jadi kita bikin tuh kayak piket tuh kita bagi setiap hari. Jadi siapa yang kebagian piket dia datang duluan, dia nyiapin duluan, dia nyapu, dia ngepel. Itu di situ tidak ada perbedaan antara mana yang sebagai perawat, mana yang sebagai dokter, tapi tujuan kami satu, yaitu untuk sama-sama ngembangin Arza pada saat itu, karena kami benar-benar baru ngerintis, baru buka. Nah sampai akhirnya baru dibuka di bulan Januari 13 Januari 2000 ya 13 Januari 2020 baru buka, jalan 3 bulan kalau nggak salah. Kemudian muncullah corona. Nah, bisa dikatakan sial atau bisa sebaliknya ya, kita dapat keberuntungan juga, betul. Hampir semua ya kita sempat merasakan betul. Terdampak. Pada saat corona tuh muncul stigma dari masyarakat bahwa aman nggak sih perawatan karena sekarang tuh lagi corona. Jadi sempat beberapa kali kita bertahan sampai ada pemberitahuan dari pemerintah juga memang harus tutup semua klinik kayak gitu, karena kan ini wabahnya besar nih gitu. Tempat-tempat kesehatan di lain itu semua menampung pasiennya terlalu banyak, berlebihan gitu kan Bang kemarin. Betul. Jadi pilihannya apabila kita tetap beroperasional atau tetap buka, waktu itu kita harus memakai APD dengan status level 3. Level 3, betul. Jadi itu keluh kesahnya dalam masa pandemi, salah satunya adalah penggunaan APD level 3. Betul. Akhirnya ya kami mengikuti sesuai dengan instruksi dari Dinas Kesehatan, karena harus memakai APD level 3 ya maka ya kami juga harus menyiapkan semua peralatan kami kerja. Jadi kami harus tambahkan, kami yang biasanya kerja pakai kaos biasa atau baju biasa kemudian harus berubah jadi hazmat. Pada saat awal-awal itu rasa sangat berat karena tidak terbiasa bekerja dengan seperti itu, lalu harus dirubah bekerja dengan seperti itu ya. Sebenarnya hanya butuh adaptasi di awal. Cuman kalau masalah pasien ya alhamdulillah makin bulan, makin hari, makin tahun alhamdulillah pasien mau nerima keberadaan kita gitu ya. Ini kan anjuran dari pemerintah semua tutup. Apabila terdapat misalkan masyarakat yang masalah giginya sakit, urgent, masa dia mau kemana gitu, nah berobat di mana? Mau nggak mau kita harus buka, kita penyedia jasa loh buat orang-orang yang seperti itu, orang-orang gitu. yang membutuhkan kayak gitu. Nah jadi di situ keberkahan yang memang secara tidak langsung kita dapatkan pada saat badai pandemi itu melanda. Jadi akhirnya ya secara nggak langsung Arza ini tumbuh dan kembang. Makin lama makin banyak pasien, otomatis kami juga makin butuh banyak untuk SDM-nya, tenaganya yang untuk bisa bantuin kami kerja gitu. Nah ada juga kita keliling dulu tuh yang kena. Jadi ada misalkan nggak kena dari klinik ini, kita bawa alat tes sendiri dari sini, kita keliling ke rumah-rumah itu buat nge-swab yang karyawan sini aja. Tapi kayak gitu. Jadi kita sempat sudah merasakan untuk bagaimana hiruk pikuk dan huru hara serta haru bahagianya dalam proses melewati badai pandemi. Ada juga momen di mana setiap tanggal 17 Agustus itu kita mulai bikin footage, karena di Arza ini semua dituntut untuk bisa berkreativitas gimana caranya. Jadi nggak cuma ngurusin masalah pergigian aja, tapi gimana caranya kita berekspresi, kita beraktivitas di luar dari kegiatan klinik ya. Satu tujuannya supaya membuat kita satu dengan yang lain itu tetap solid, tetap kompak. Nah di 17 Agustus pertama, karena pada saat itu masih corona tahun 2021, itu kita bikin video tentang perjuangan kayak model-model puisi-puisi gitu, cerita tentang keadaan klinik gimana pada saat corona, terus kita realisasikan, kita visualkan dalam bentuk video. Terus masuk tahun 2022
karena waktu itu pandemi sudah nggak terlalu banyak, PPKM sudah mulai agak longgar, maka kita di situ bikin kegiatan ngumpul bareng, makan-makan bareng, lalu kita bikin game 17-an bareng ya. Menurutku pada saat itu seru karena embel-embel di belakangnya itu siapa yang menang dia dapat hadiah gitu. Jadi ya itu yang buat momennya itu sedikit seru, tapi dibalik semua itu ya kembali lagi tujuan dari setiap kegiatan yang dibuat, tujuan setiap kita ngumpul, kita lakukan aktivitas di luar dari klinik, tujuannya hanya satu, supaya kita tuh makin solid, makin kompak. Jadi harapannya kalau misalnya dia nih punya masalah nih pekerjaan, di masalah pekerjaan, seenggaknya waktu di luar adanya game, adanya kegiatan yang sifatnya fun, senang-senang, ya dia sedikit ngelupakan, akhirnya dia pada saat kembali lagi ke dunia pekerjaannya ya dia fokus lagi, udah nggak ngingat-ingat masalah aku kemarin sama kamu ada masalah gitu, tapi itu udah terlupakan. Itu aja sih dari aku. Halo, nama saya Nada. Saya itu berasal dari tepatnya Plehari. Nah, mulai kuliah saya memang di Banjarbaru. Jadi saya kerja di Arza ini itu dari tahun 2020, tepatnya di bulan Juli. Nah, itu di pertengahan bulan Juli saya diajak kakak tingkat saya di kuliah untuk bekerja di sini. Jadi kebetulan saya tidak ada pekerjaan, saya mengiyakan untuk bekerja sama di Arza. Nah, untuk bekerja di Arza ini, padahal sebenarnya saya sangat takut karena tidak ada pengalaman kerja sebelumnya, dan mungkin ilmu didapatkan yang di kampus itu mungkin juga tidak sama seperti pekerjaan. Jadi benar-benar dari awal saya bekerja itu saya memulai ilmu baru lagi, pelajaran-pelajaran yang tidak pernah saya dapatkan itu saya pelajari lagi di sini. Latar belakang saya itu berbeda sekali dengan pekerjaan. Jadi mungkin sedikit susah beradaptasi di awal saya bekerja, itu sangat susah sekali. Dan memang kayak ada perasaan kayaknya nggak tahan lagi deh kerja gitu. Jadi sebenarnya saya bekerja di sini tuh awalnya nggak tahu karena salah satu dari kakak senior di klinik itu ternyata ada yang mau nikah. Jadi target saya itu adalah 2 minggu harus sudah bisa semua pelajaran yang diajarkan oleh dokter. Jadi harus bisa di admin, harus bisa ngasisten di dalam, itu pokoknya tuntutannya 2 minggu sudah harus bisa semua. Halo, aku Dr. Gigi Dina. Jadi aku bergabung di Arza dari Agustus 2020. Udah 2 tahun aku bergabung di Arza. Nah, awal mulanya bisa bergabung di Arza karena mendapat info untuk bergabung di Arza. Ya, awal mula kan saya dari Jawa. Nah, saya ingin mencoba di Arza karena Arza mempunyai pengalaman di bidang estetik di kedokteran gigi. Nah, dengan awal mula lulus belum banyak skill yang bisa saya pelajari. Saya belajar di sini dengan sungguh-sungguh dengan Dr. Arif, Dr. Reza, benar-benar diajarin dari awal menangani pasien, menghadapi pasien, kasus-kasus di sini juga sudah berbagai macam. Awal di sini saya senang banget bisa bergabung di Arza, tapi juga ada kesedihan juga yang meliputi. Sekitar 6 bulan saya bergabung di sini, kita diajak ke liburan ke Bali. Nah, di Bali itu kita bareng-bareng, having fun, dan kekeluargaannya benar-benar seru sih di sini. Benar-benar kayak apa ya, lebih empatinya, kekeluargaannya benar-benar berasa kalau bergabung di Arza ini. Nah, awal mula saya juga di sini tuh sempat juga ada menangani masalah hati. Aduh, kalau teringat ingin menangis jadinya.
Sampai berapa bulan di Arza pun saya sempat agak kurusan, nggak bersemangat. Bener-bener kalau diingat sering berjalan waktu. Dari awal mulai coba-coba bekerja di Arza, saya mulai betah, nyaman dengan situasi teman-teman di sini, lingkungan di Arza yang benar-benar suportif, saling mendukung satu sama lain, sehingga nggak ada dalam istilah lingkungan yang negatif dalam artian untuk seperti sikut-sikutan dan lainnya, itu benar-benar nggak ada. Di sini benar-benar semuanya adil dan benar-benar kita dibimbing sesuai bidang pekerjaan masing-masing. Halo, perkenalkan nama aku Manda Aldiana, biasanya dipanggil Manda. Aku bergabung di Klinik Gigi Arza ini dari tanggal 1 Februari 2021. Awalnya tuh kaget sih direkrut di sini kan baru habis cuti lahiran nih. Tahu-taunya ada dikasih kesempatan lah bergabung sama Arza. Alhamdulillahnya selama di sini tuh ngerasainnya luar biasa banget, manajemennya juga sudah teratur gitu. Pokoknya pertahapannya tuh udah ada kayak gitu nih, ini mau dibawa kemana, ini gimana, pokoknya the best lah pokoknya buat Arza ini. Teman-teman semuanya juga, dokternya juga, kita kan ibaratnya yang pernah kerja di Arza lah, udah tahu tuh pasti ada liburan kemana atau ngedatengin wedding buat wedding perawat atau dokter. Kemarin tuh aku pernah ikut ke weddingnya perawat salah satu di sini ya, namanya Jani. Itu tuh aku ikutnya dari Sungkai sih ya, nggak dari start dari BJB, jadi dari Sungkai ke Kandangan. Ya lumayan lah menyenangkannya, kan udah lama juga nggak ke Kandangan kayak gitu. Jadi pas banget tuh pas pulang-pulang hujan sama suami kan, jadi ya agak romantis lah dikit, hujan-hujanan sama suami. Pokoknya waktu itu pas di wedding ini seru lah, pokoknya pas kumpul-kumpul di sana juga. Halo Sobat Arza, namaku Anissa Hayati, di sini sering dipanggil Ica. Perjalananku sebelum ke Arza ini itu lumayan panjang. Jadi aku udah pernah kerja di berbagai klinik, 2 klinik. Dan klinik A dan klinik B, baru pindah ke klinik Arza itu tanggal 8 Agustus 2021. Jadi sekitar sudah 1 tahun aku di sini. Dan yang aku dapat di Arza itu, klinik Arza ini punya semacam manajemen yang sangat, menurut aku tuh sangat terstruktur, sangat bagus karena punya goals-goals yang sudah ditetapkan. Jadi mau apa, usaha untuk menuju goals itu tuh udah ada gitu, plan A, plan B, dan plan C-nya. Terus dari rekan kerja pun juga sangat amat punya skill di sini menurut aku, karena semua perawat di sini maupun dokter di sini itu punya skill yang mumpuni ya, karena pernah beberapa kali bekerja, jadi sudah punya perbandingan lah sebelumnya. Bukan berarti klinik sebelumnya jelek, tapi selama di Arza ini skill dari perawat dan dokternya itu emang benar-benar top sih. Jadi untuk bekerja sama-sama mereka pun itu sudah sangat menyenangkan. Dan sebelum aku ke Arza pun sebenarnya owner dari klinik Arza ini sudah menawarkan beberapa kali untuk bekerja, cuman karena waktu itu aku masih kontrak di beberapa klinik, jadi baru bisa bergabung di tahun 2021. Padahal aku baru ya di sini, dan alhamdulillahnya itu dapat reward itu ke hotel Fave Hotel yang ada di Banjarbaru. Jadi kayak penghargaan untuk diri sendiri, dan di situ kayak wah, klinik ini bukan cuman untuk mempreser atau untuk sekedar memperkerjakan seseorang, tapi juga berpikir untuk membahagiakan secara mental gitu. Jadi pas dapet reward dari Arza itu benar-benar yang senang banget, karena baru terjadi seperti itu gitu di hidup selama di waktu kerja aku gitu. Halo, pada sobat Aja, perkenalkan nama aku Reza, bisa dipanggil Aja, bisa dipanggil Dwi, dan bisa dipanggil Harta.
Anjir. Nah, jadi awal aku masuk sini di bulan Juni di tahun 2021, sudah kurang lebih satu tahun setengah ya aku join di sini. Pertama kali join di sini awalnya aku merasa takut yang pertama, terus agak minder juga sedikit kan sama orang-orang yang ada di sini. Di sini aku tugas aku di sini adalah untuk editor video visual untuk Arja, dan di sela-sela itu aku juga bantu perawat gigi yang di bawah untuk ngasisten dokter. Nah, pengalaman di sini cukup ramai dan menyenangkan sekali bagi saya, terutama waktu bulan puasa ada bagi-bagi takjil. Nah, yang itu tuh malah aku tuh kayak kok rame gitu lah. Jadi kami tuh bagi takjil loh di muka klinik Arja tuh. Nah, rame kam. Reda klinik lain tuh kayak itu masih Banjar nggak pulang. Di situ aku tuh notice loh kayak anjir kliniknya nih keren banget bang. Kayak bisa berbagi ke semua masyarakat kayak itu, nah membaur gitu. Alhamdulillah dari dulu gajinya cuma di bawah 1 juta mungkin lah dulu aku, sampai akhirnya melebihi gaji PNS alhamdulillah. Bagi kalian yang mau join Arja, sabar dulu karena kami sedang membuka rekrutmen. Santuy. Jadi aku tuh awalnya tuh dibawahi Jani sewujudnya, kita mulai konten YouTube yo jadi lo. Habis itu bisa aja lo. Makanya tuh punya dalih lain gitu nah. Ternyata ini mau ngajakin aku untuk join di Arja. Nah, singkat cerita bergabunglah di sini. Hai, aku Dr. Gigi Meli. Aku gabung di Arja kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 1 September 2021. Pengalaman aku sudah bekerja di Arja menyenangkan sekali karena sebetulnya asisten dan juga dokter-dokternya itu udah teman lama dari beberapa tahun yang lalu, jadi udah kenal semua. Ya, cuman tetap ada rasa takutnya sama satu orang, bukan dokter. Ada yang bisa tahu siapa? Mbak Rusmayanti. Jadi aku takut sama Mbak Rusmayanti, kenapa? Karena dia salah satu yang paling senior di sini. Ya, jadi aku agak takut sama beliau, takut dimarahin. Nah, tapi kalau seiring berjalannya waktu, ternyata beliau baik sekali. Semua anak-anak di sini juga baik, dan aku senang banget bisa gabung sama Arza. Pengalaman selama di Arza, jadi kita tuh sering banget jalan-jalan karena ada wedding dokter, atau jalan-jalan ke rumah-rumah perawat, atau jalan-jalan sekedar cuma buat hiburan-hiburan aja. Tapi mungkin aku orang yang paling jarang ikut karena sibuk. Hai Sobat Arja, perkenalin nama saya Rodatul Aulia, biasa dipanggil Aulia di sini. Nah, saya gabung sama Arja itu di bulan Agustus tahun 2021 kalau nggak salah ya. Jadi di sini udah 1 tahun lebih. Pertama kali masuk sini itu agak takut karena fresh graduate kan, baru pertama kali kerja, jadi agak takut kalau lingkungannya itu marah-marah atau gimana gitu. Tapi ternyata orang-orang di Arza itu baik banget, dari dokternya, perawatnya, semuanya baik-baik banget, dan gimana ya, gak terlalu serius gitu, cukup sefrekuensi buat bercanda, buat serius juga, buat kerja. Jadi lingkungan kerjanya itu nyaman banget. Terus untuk pengalaman di sini, jalan-jalannya lumayan adalah gitu ya, kayak kemarin ke Riam Kanan kan, di sana itu rame banget, terus masih lengkap juga orang-orangnya, jadi kayak piknikan gitu ya jadinya. Ada yang private juga, nggak private sih, kayak foto-foto, sesi-sesi foto-foto gitu.
Halo Sobat Arja, perkenalkan saya Arbainah. Di sini saya sebagai admin Klinik Gigi Arja Dental Office Banjarbaru. Di sini saya pertama kali masuk pada bulan November tanggal 15 tahun 2021. Saya dulu bekerja sebagai asisten dokter gigi juga di Banjarmasin kurang lebih 5 tahun. Setelah itu saya bekerja di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Setelah itu baru di Klinik Arza Dental Office sebagai admin. Halo, perkenalkan nama saya Sapitri. Saya termasuk keluarga baru di Klinik Gigi Arja. Kemarin tanggal 15 Agustus 2022 saya baru memasuki Klinik Gigi Arja. Kesan dan pesan saya selama bekerja di sini untuk para dokter dan perawatnya semuanya baik-baik, dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kakak-kakak yang telah memberikan ilmu yang membuat saya yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi awalnya mulainya saya berasal dari kota Kuala Kapuas. Kebetulan dapat info dari sosmed, sosial media, Instagram. Kebetulan ada lamaran kerja, lowongan kerja di Klinik Gigi Arja. Terus saya mencoba untuk mendaftar melalui dari Kapuas ke Banjarbaru. Cukup melelahkan sih, cuma perjuangannya. Terus setelah memasukkan lamaran, terus ada interview sama Dokter Arif. Kata beliau, ini kan yang dipilihkan domisilinya khusus Banjarbaru, sedangkan saya kan domisilinya Kapuas. Apakah bisa menerima risiko dan konsekuensinya kalau bekerja di Banjarbaru? Setelah saya pikir-pikir, saya bisa menerima resiko semuanya dan saya menjalani. Setelah beberapa bulan, walaupun banyak rintangan yang membuat saya setiap hari menangis di kos karena saya pusing dengan ajaran yang sama sekali belum pernah saya pelajari sebelumnya, termasuk masalah gigi, masalah komputer, semuanya membuat saya pusing-pusingnya. Dan seterusnya sampai detik ini saya masih tidak menyangka, sangat bersyukur sekali masih bisa diberi kesempatan di sini dan bisa belajar yang menjadi tidak bisa menjadi bisa sampai saat ini. Semoga saya bisa terus belajar dengan baik. Ceritanya gitu. Arza berarti singkatan Dok Arif, Dok Reza ya? Oh, Anda benar. Oh. Yo. Jadi dua itu ya Dok ya? Arif Reza. Oke. Ternyata dari cerita yang sudah aku dengar, klinik ini memang menjadi salah satu tempat yang terbaik yang pernah aku temukan. Semoga Arza semakin baik, semakin dikenal banyak orang. Intinya harapan-harapan yang baik itu selalu hadir untuk Arza gitu. Semoga semuanya satu keluarga Arza itu semakin kompak. Semoga Arza sukses terus, lancar terus, dan makin tercapai goals-goals yang belum bisa tercapai. Semoga di tahun ini kita bisa lebih berkembang lagi, mencapai semua harapan yang ingin kita capai lagi. Makin sukses ke depannya, makin jaya selalu. Berikan perawatan untuk pasien tuh pelayanannya yang lebih bagus, pertahankan itu untuk kepuasan pasien. Sukses selalu Arza. Semoga klinik Arza semakin terkenal juga di Banjarbaru, bahkan di Kalimantan Selatan maupun di Indonesia, karena emang perawatan serta skill-skill pegawainya itu kinerja dan perawatan yang kami berikan, karena insya Allah itu dari hati yang paling dalam ya. Ulang tahun Arja yang ketiga ini semoga Arja makin sukses lagi, makin memperpuas, kita bakal buka cabang di mana-mana. Dan aku harap semua dokter dan perawat di sini semuanya solid, nggak ada perbedaan, kita tetap bisa mempertahankan kebersamaan ini sampai seterusnya. Kedepannya semoga klinik Arja semakin maju, terus orang-orangnya dia semakin solid lagi, bisa semakin kekeluargaan lagi. Semoga teman-teman di sini bisa berdedikasi dan bekerja keras bersama-sama kita membangun klinik gigi Arja yang lebih baik lagi. Semoga kita jaya dan semoga teman-teman semua karyawannya makmur. Arja pun menjadi sukses. Semoga kedepannya bisa selalu kompak dan Arjanya semakin sukses. Itu aja. Terima kasih. Harapan untuk Arza, aku, Florence Brenda, sebagai bagian baru dari Klinik Gigi Arza Dental Office, senang sekali dapat kesempatan menjadi salah satu bagian dari keluarga Arza.
Terus berikan yang terbaik untuk semua untuk Klinik Gigi Arza Dental Office.